Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Hai everyone, perkenalkan saya Vini Purnama Ramdhani dengan nomor induk mahasiswi 210378 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas RA6 Manajemen SDM Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu audit sumber daya manusia guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM, mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia. Langsung saja, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi keuntungan-keuntungan kompetitif perusahaan. Pada saat yang bersamaan, peningkatan tuntutan kerja, peraturan yang kompleks, dan norma-norma etika serta persaingan domestik dan global telah mengubah bentuk SDM. Di samping tujuan-tujuan perusahaan mengenai keuntungan-keuntungan kompetitif tersebut, Departemen Sumber Daya Manusia harus juga berusaha mencapai tujuan-tujuan sosial dan fungsional karyawan. Artinya, perusahaan-perusahaan harus mulai memandang bahwa sumber daya manusia sebagai sebuah faktor penting yang senantiasa meningkat. Jika demikian, maka perusahaan tersebut diharapkan memberikan perhatian yang besar terhadap fungsi sumber daya manusia ini. Selanjutnya ada pengertian audit sumber daya manusia. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Tujuan antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, karyawan perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen sistem informasi yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan saat melakukan pengawasan, salah satunya dengan audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Hasilnya memberikan umpan balik tentang fungsi sumber daya manusia bagi para manajer operasional dan Departemen Sumber Daya Manusia. Ini juga mengemukakan seberapa baik para manajer mengelola tugas sumber daya manusia. Pada mulanya, audit merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan. Sejalan dengan hakikat pengawasan itu sendiri menjadi fungsi setiap level manajemen. Semakin besar organisasi suatu perusahaan, diperlukan suatu organisasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan rutin. Dengan demikian, audit sebagai suatu proses dengan kemampuan dan independensi seseorang dalam menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur suatu kesatuan ekonomi, bertujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dan keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun pentingnya audit sumber daya manusia. Audit memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik yang berlaku sekarang. Sumber daya dan kebijakan manajemen mengenai pengelolaan sumber daya manusia menemukan peluang dan strategi untuk mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut. Audit juga menciptakan citra Departemen Sumber Daya Manusia yang profesional antara manajer dan spesialis sumber daya manusia, membantu menjernihkan peran departemen dan menghasilkan keseragaman yang lebih besar. Di sini pun ada manfaat dan tujuan audit sumber daya manusia. Ada 10. Yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga,
mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah SDM yang kritis. Yang ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang ke-8, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Yang ke-9, meningkatkan kesediaan untuk menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat atas sistem informasi Departemen Sumber Daya Manusia. Audit sumber daya manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu ada audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal menilai hasil akhir atau bisa disebut output dari kegiatan atau program yang diaudit. Dan peran audit eksternal memberikan perhatian profesional atas ketidaktelitian dan salah saji yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan audit internal membantu manajemen sejak sebelum, selama, dan setelah kegiatan dilakukan, memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lainnya. Peran audit internal yaitu memberi perhatian atas berbagai aspek tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal, atau bisa disebut informasi non-keuangan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang audit sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.